Karena ketika kita mengacu terhadap tadi definisi greenflation itu memang berbeda dengan ekonomi hijau. Maka kenapa kemudian ditanyakan kembali gitu kan terkait hal tersebut dan tidak dijawab dianggap receh gitu. Jadi kembali lagi bahwa ekonomi hijau itu ekonomi yang mempunyai supply chain yang linear. Sedangkan kalau ekonomi berkelanjutan kan sirkular. Tapi intinya adalah bahwa sebetulnya kalau kita melihat dari segi etika ya Mbak ya, kalau mengecap Mas Gibran sebagai sosok yang tidak punya etika, itu saya menganggap tidak benar. Karena kalau kita melihat bagaimana beliau kemudian seusai debat selesai, beliau menghampiri masing-masing paslon, cium tangan, aksi cium tangan gitu ya. Itu sebenarnya untuk menebus kesalahan pada saat debat atau gimana tuh? Bukan. Untuk menetralisir. Bisa lihat di debat-debat sebelumnya. Itu juga dilakukan? Atau interaksi-interaksi lainnya dengan mereka. Itu bentuk hormat beliau sebagai orang yang lebih junior. Tetapi pada hal ini mereka berkontestasi semuanya masing-masing pukul rata sebagai cawapres gitu ya. Tetapi adab itu masih ada Mbak. Masih dipegang oleh Gibran. Kita nggak bisa juga mengecap seseorang seolah-olah tidak beretika 100%. Atau tidak beretika sama sekali. Itu kan silakan, juga masih Gibran juga cium tangan memang kita juga lihat sama-sama dan itu dilakukan konsisten dalam setiap debat. Ya betul. Kalau cium tangannya saya lihat juga. Bahkan ada salah satu cuitan di dalam Twitter gitu. Nih lihat nih Pak Mahfud nggak bakal nerima salamannya dari Gibran nih. Dia pikir mungkin ya ini buzzernya 02 ketika itu yang ngomong. Dia pikir mungkin Pak Mahfud sama seperti Prabowo yang kamu salaman dengan Mas Anies gitu. Beda makom lah. Beda makom. Nah yang saya lihat memang ya kalau kita melihat ini adalah tentang bangsa masa depan, maka seharusnya yang kita lihat itu bukan hanya soal pemikirannya, tapi juga bagaimana gesturnya dia, bagaimana postulat pemikirannya itu, dan bagaimana dia mengapresiasi orang lain di dalam debat. Sekali lagi saya ulangi, debat ini adalah beauty contest. Orang akan melihat setiap detik dari berbagai perspektif apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan ini akan menjadi pertimbangan utama dari setiap orang yang akan memilih. Prof Ikral, saya minta tanggapannya terlebih dahulu bahwa kalau ini dianggap sebagai beauty contest, mungkin sah-sah aja bagaimana caranya Gibran menunjukkan keindahan dia, tanda kutip dalam debat, kemampuan dia. Ya, saya kebetulan pernah menjadi dosen di bidang ilmu politik dan hubungan internasional ya. Itu kalimat pertama yang saya jelaskan pada mahasiswa ya, itu adalah politics is interesting, politics is amusing, tapi politics juga disgusting. Tadi yang dikatakan oleh Bung Suri. Menjijikkan. Ya. Dan buat saya apa yang dilakukan Gibran semalam masuk ke dalam disgusting. Bukan seperti kata teman Mbak Roro di TKN katanya, ini kan politik yang entertaining gitu kan. Buat saya nggak entertaining. Kenapa? Satu ya, Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri, karena penjelasan dia mengenai orange rompi ya, rompi orange yang rompi kuning di Paris. Itu setiap hari Sabtu mogok di Paris di dekat istana itu ya. Itu kemudian saya juga lihat sendiri dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation tapi greedflation. Jadi dan itu karena pemerintah dianggap itu greedy, memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar, itu ada nilai yang naik. Nah itu yang kemudian disebut greenflation itu.